sedang mengunjungi kelompok masyarakat pelestari penyu ya, namanya Kurma Asih. Kurma itu artinya penyu, asih itu kasih. Dan kita lihat salah satu program yang mereka lakukan adalah ekowisata untuk merilis tukik-tukik atau anak-anak penyu itu balik ke laut gitu ya. Dan tadi saya dengar informasi di Bali ini, seluruh Bali ada 300.000 sampai 400.000 tukik setiap tahun ya, dan meliputi di 14 daerah gitu, termasuk di sini juga salah satu. Nah ini kalau ada program ekowisata berupa adopsi anak penyu gitu ya, tiap orang bayar 100.000 aja satu anak penyu, itu bisa 400-an miliar tiap tahun Pak Sekda. Sini mana? Jadi turis-turis kan bisa gitu, jadi adopsi kasih 100.000 nih untuk satu anak tukik misalnya, untuk dilepas kelola oleh masyarakat, itu potensi wisata yang luar biasa ya. Dan potensi Bali lebih besar lagi karena yang sekarang aktif begini 14 daerah ya. Nah ada banyak daerah yang lain yang perlu dikembangkan gitu ya. Jadi objek wisata yang berbasis konservasi namanya, karena kita melepas kembali tukik-tukik itu supaya bisa hidup di alamnya kembali gitu kan. Dan sebagian memang dibutuhkan untuk upacara adat penyu itu, jadi tidak semuanya juga dilepas. Mungkin 20% dari seluruh produksi tukik, telur yang menghasilkan tukik diretensi, disimpan, dipelihara untuk kepentingan upacara gitu kan. Dan yang melakukan upacara juga bisa kasih tali asih gitu untuk biaya penyunya itu. Ini sebenarnya potensi yang sangat besar untuk Bali ya. Jadi ekowisata dikaitkan konservasi dan dikaitkan kegiatan religi, itu luar biasa saya kira itu ya. Oke, siap. Terima kasih. Nih kita tidak boleh putus asa sebagai bangsa ya. Kita tetap jalan tapi kita sesuaikan dengan kenormalan baru, yaitu prinsip 3M yang harus saya ingat selalu ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Itu. Artinya kita harus optimis, bangsa ini tidak boleh terpuruk hanya karena COVID, tapi kita menyesuaikan kehidupan baru dengan 3M tadi. Ya, Terima kasih banget gitu sama Pak Wamen. Jadi beliau dalam kesempatan ini dia bisa hadir pertama kali di Perancak di tempat penangkaran penyu Kurma Asih. Jadi beliau sangat apresiasi sekali dengan kegiatan apa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang namanya Kurma Asih ini, dan jadi beliau begitu antusias dan mereka sangat mensupport gitu. Jadi keberadaan pelestari penyu Kurma Asih ini. Jadi pelestarian penyu Kurma Asih ini diharapkan ke depan akan menjadi model, gitu. Model yaitu ekowisata yang betul-betul berbasis nanti ekonominya itu ke ekoturism gitu. Jadi ada pusat pelestarian penyunya, ada pusat pendidikan tentang penyunya gitu. Jadi beliau itu yang sangat diharapkan. Nah, di sisi lain ada beberapa kendala yang memang kita hadapi. Jadi kendala itu alam sendiri karena abrasi semakin parah ya. Jadi dari tahun ke tahun jadi pesisir kita semakin menyempit gitu. Jadi semakin habis. Jadi harapan beliau ini juga menjadi perhatian khusus. Jadi tentu pemerintah pusat akan konsen terhadap itu. Nah, jadi adapun yang lain bahwa di masa pandemi ini ya kita harus tetap optimis dengan new normalan ini. Jadi harapkan kita kembali seperti, mudah-mudahan tahun depan kita sudah banyak melakukan kegiatan lagi, sehingga apa yang menjadi kesulitan kami, karena kami adalah salah satu yang paling kena dampak dari pandemi ini ya. Jadi karena kita berkaitan dengan pariwisata.